Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi modul ke-11 dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi yang saya ambil yakni standar internasional dan socio-technical modeling. Oke, untuk materi yang pertama. Oke, gambar pendahuluan ini sedikitnya menjelaskan terkait beberapa part-part di mana ISO ini memulai hingga nantinya berkolaborasi dengan EEC. Sebelumnya ISO ini adalah sebutan dari standar internasional, sebuah badan standar internasional yang ini itu diterapkan di seluruh dunia. Standar ini itu digunakan secara langsung atau digunakan di negara dan tempat tertentu. Jadi intinya itu standar ISO ini merupakan standar yang dikembangkan oleh badan internasional untuk digunakan sebagai standar atau kebutuhan di negara tertentu tersebut. Penggunaan standar internasional ini berfungsi untuk menghasilkan standar yang setara di berbagai negara. Misal di negara A dan B ini memiliki sebuah peraturan dengan memiliki standar yang tentunya sama. Jadi secara langsung ini menjadikan sebuah standar yang tidak berbeda dengan negara yang lain. Untuk penjelasan dari sosioteknis sendiri, sosioteknis ini kerangka kerja dari standar internasional. Jadi pemodelan sosioteknis ini atau socio-technical modeling ini merupakan kerangka kerja yang mempertimbangkan segala aspek sosial dan teknis dari struktur dan proses sebuah organisasi. Model ini mengakui bahwa organisasi memiliki batas-batas tertentu dan memiliki transaksi yang terjadi dalam sistem dan di antara konteks yang lebih luas dan dinamika lingkungan. Fokusnya di model ini itu ke bagian prosedur dan pengetahuan terkait standar internasional, bukan hanya tentang teknologi material. Untuk gambar ini itu menunjukkan bahwa standar ISO pertama itu terpublish atau muncul di tahun 2016 dengan standar yang bernama ISO 1234. Untuk berikutnya, ISO mempunyai bagian pertama dengan memberikan nama yakni Persatu of ISO. Untuk ISO sendiri kepanjangannya yakni International Organization for Standardization atau sebuah badan internasional yang mengatur sebuah kesetaraan dalam beberapa peraturan. Dan di 2016 juga ISO itu bergabung dengan organisasi IEC atau Electronical Commission dan berubah nama menjadi ISO IEC 1234. Dan ini bisa lihat selanjutnya ada beberapa perubahan-perubahan yang dibuat oleh ISO. Oke. Nah, untuk tabel ini menunjukkan standar rekayasa dari ISO dan IEC sendiri. Untuk technical content atau teknisnya itu seperti yang pertama, user interface dan interaksi ini yang merupakan bagian yang
menjelaskan terkait tools atau alat-alat yang ada pada tampilan produk yang sedang dibuat dan bertujuan ke penggunanya dan bertujuan untuk ke tampilan penggunanya. Target dari produk ini itu target kontennya itu seperti produk, sistem atau service itu maksudnya layanan produknya, sistemnya, dan layanannya. Dan tujuan dari objeknya ini adalah kualitas dari produk sendiri, kualitas dari sebuah produk yang akan diberikan kepada pengguna. Jadi dimana membuat sebuah tampilan produk dengan tujuan akhir ke kualitas sebuah tampilannya dulu. Untuk yang kedua ada usability as an intended outcome. Ini itu memberikan kemudahan di bagian interface atau layar utamanya dengan mengukur sebuah efektivitas dari penggunanya yang dapat berinteraksi. Tujuan akhirnya ini di orang atau kualitas dari pengguna. Jadi teknikal pada bagian yang kedua ini menjelaskan tentang kemudahan dari interface-nya. Dan tadi kan menjelaskan terkait tools-toolsnya, dan kedua ini kemudahan di tampilannya dengan cara mengukur di beberapa part tertentu agar penggunanya nanti itu lebih mudah dalam menggunakan produk yang akan dibuat. Untuk human centered design proses ini proses desain yang dibuat sesuai kebutuhan dan keinginan penggunanya sendiri. Oke. Untuk usability capability ini tertuju untuk tim pengembangnya sendiri, tertuju untuk tim pengembang agar produk mudah digunakan oleh pengguna pada nantinya, dan tidak pada intinya untuk bagian keempat ini tertuju pada tim pengembang agar produknya itu mudah digunakan dan tidak terkendala pada penggunanya nanti. Oke, ini adalah standar kualitas dari ISO atau IEC. Ada usability, accessibility, user experience, dan minimizing harm arising from use. Usability ini kemudahan penggunaan dari suatu produk atau sistem. Caranya ini mengukur dengan cara ini standar ini bekerja dengan cara mengukur seberapa mudah dan efektif pengguna dapat berinteraksi dengan sesama untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk accessibility ini cara kerjanya seperti memberikan kemudahan suatu produk, layanan, dan lingkungan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Oke, untuk yang ketiga user experience adalah pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna ini berada di standar kualitas karena akan menambah nilai dari produk tersebut. Jadi pada intinya user experience ini akan memberikan kesan keseluruhan yang dimiliki pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk atau sistem. Ini mencakup semua aspek interaksi dan kegunaan hingga kesenangan dari pengguna sendiri. Minimizing ini meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan dari pengguna. Mitigasi prinsip standar ini itu mengatur untuk berkurangnya. Oke teman-teman,
minimizing harm arising from use. Ini tuh ini adalah sebuah standar kualitas yang bertujuan untuk mengurangi resiko dari penggunanya atau kerusakan yang akan mungkin terjadi ketika pengguna menggunakan produk yang kita buat. Jadi mengurangi beberapa seperti kesalahan pengguna, lalu kesalahan pengguna saja. Oke. Ini adalah diagram sosioteknis. Diagram ini merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambar dan menganalisa sistem yang kompleks. Dengan ada diagram ini, masing-masing organisasi atau tim akan memiliki beberapa perannya seperti keterlibatan yang kuat, data yang didapat akan lebih valid untuk membangun sebuah standar internasional, pemahaman dan analisis yang lebih baik tentunya tentang bagaimana sistem ini bekerja, pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem ini dapat ditingkatkan juga, lalu kesempatan yang lebih besar untuk perbaikan, kesempatan yang lebih besar itu untuk perbaikan yang lebih jelas lah ya untuk kedepannya. Diagram ini tuh terhubung antar orang atau penggunanya, infrastruktur atau bahan-bahannya, teknologi, kultur, kebiasaan, proses dan prosedurnya, tujuan akhirnya. Dan ini adalah 4 variabel utama ini. Ini adalah 4 variabel utama. Empat variabel utama ini saling berinteraksi, yaitu ada tugas, struktur, teknologi, dan orang. Pola arsitektur sosioteknis ini hadir untuk memandu kita dalam merancang sistem sosioteknis yang menyalurkan aliran pekerjaan yang melalui sistem kita menuju hasil bisnis yang lebih optimal. Oleh karena itu kita harus rajin merancang bersama variabel-variabel di standar internasional ini agar hubungan sosial, sektor dan sosial dan teknis itu lebih baik. Oke, ada dari pola-polanya seperti tugas, struktur, teknologi, dan orang. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas ataupun kurang begitu detail. Terima kasih dan selamat malam.